Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Hati-hatilah, jangan sampai melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya dipuji orang. Aku berkata kepadamu, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya, supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari santapan jiwaku, pada hari ini, hari Rabu Abu, gereja mengawali masa Prapaskah kita yang akan kita laksanakan selama 40 hari. Tentu kita akan mengingat kembali suatu kisah di mana pada masa dahulu bangsa Israel melakukan suatu puasa di mana mereka meletakkan abu di atas kepala mereka atau di seluruh tubuh mereka untuk mengingatkan mereka akan suatu kehidupan yang penuh dengan kedosaan. Dan abu melambangkan tanda penyesalan dan tanda pertobatan. Dan hari ini selama 40 hari kita akan menjalani suatu masa persiapan. Masa di mana kita akan berjalan bersama Allah. Kita berjalan bersama Kristus di dalam jalan salib kehidupan. Untuk senantiasa kembali melihat kedalaman kehidupan kita. Untuk merefleksikan perjalanan iman kita. Untuk melihat kembali sejauh mana kesetiaan kita kepada Allah dalam seluruh kehendaknya yang Ia berikan kepada kita. 40 hari mengingatkan kita juga bagaimana Musa mempersiapkan diri selama 40 hari untuk menerima 10 perintah Allah. Dan Yesus sebelum memulai karyanya, Ia senantiasa mempersiapkan diri selama 40 hari dan 40 malam agar Ia menemukan kebijaksanaan Allah di dalam kehidupannya. Demikian pun selama masa Prapaskah ini, kita diajak untuk masuk ke dalam Duk in altum, untuk kembali melihat bagaimana kebaikan Allah, bagaimana cinta Allah yang senantiasa diberikan kepada manusia secara cuma-cuma dalam karya keselamatan. Oleh karena itu dalam masa Prapaskah tentu ada hal-hal penting yang akan kita lakukan agar kita kembali dipulihkan. Kita disadarkan akan kehidupan kita. Pada Rabu Abu ini kita diingatkan oleh abu yang akan ditandai di dahi kita
dengan tanda salib, dengan mengingatkan kita bahwa kita berasal dari abu dan kita akan kembali ke abu. Dan dalam kisah itu seorang imam akan mengatakan ketika ia memberikan tanda salib di dahi kita, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Tentu dalam masa Prapaskah ini, panggilan pertama adalah panggilan pertobatan. Panggilan pertobatan harus selalu mulai dari hati. Itulah yang menjadi pesan Bapak Uskup Antonius Subianto. Hati yang bertobat dan hidup menjadi berkat. Masa Prapaskah adalah masa pembaruan hati. Masa Prapaskah adalah masa perubahan hidup kita. Dari kehidupan lama dalam kegelapan kepada kehidupan baru, kepada terang. Dan kita diajak untuk kehidupan iman ini harus menjadi berkat bagi sesama. Sesama yang membutuhkan. Sesama yang senantiasa rindu untuk bertemu dengan Allah. Sesama yang mencintai kehadiran Allah. Sesama yang membutuhkan kekuatan dari hidup kita. Injil hari ini memberikan 3 hal pokok yang mungkin dan akan kita lakukan di dalam masa Prapaskah. Yang pertama, kita diundang oleh Yesus untuk berbagi, untuk memberi sedekah, untuk membagi rahmat kita dari kelimpahan cinta Tuhan dalam hidup kita kepada orang lain. Bahwa kita semua adalah orang-orang yang terberkati. Marilah apa yang kita bisa berikan, berilah kepada orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita, yang membutuhkan kehidupan kita, sehingga setiap orang merasakan berkat Allah yang datang dari kehidupan kita. Dan poin yang berikut, kita diajak untuk senantiasa berpuasa. Berpuasa berarti kita ingin menyangkal diri dan memberikan pengorbanan kita dan satukan pengorbanan kita dalam pengorbanan Kristus. Pengorbanan yang memberikan pengampunan atas dosa manusia. Puasa harus membuka hati kita. Puasa harus menjernihkan pikiran kita. Puasa harus membuat kita dibersihkan dari segala kegalauan hidup ini, dari segala noda-noda kehidupan ini, agar kita berani menentang segala kejahatan, segala sesuatu yang menggoda dan menghancurkan kehidupan kita. Dan kita berani untuk menyangkal segala kejahatan itu dalam diri kita dan berbalik kepada Allah. Dan di dalam masa Prapaskah ini, kita boleh menjalankan kehidupan sedekah kita, kehidupan berpuasa kita dengan berdoa, dengan senantiasa masuk ke dalam suatu relasi yang akrab dengan Tuhan, untuk mencari kekuatan ilahi dari Allah, agar apa yang menjadi niat dan rencana kita selama masa Prapaskah ini akan senantiasa berjalan bersama Tuhan. Mintalah, maka Ia akan memberi. Carilah, maka kita akan mendapatkan. Karena kita mempunyai hubungan cinta dengan Allah. Kita mempunyai hubungan yang akrab dalam kasih bersama Allah. Oleh karena itu saudara-saudari, marilah di dalam masa Prapaskah ini kita sungguh mempersiapkan diri kita, mempersiapkan hati kita, membuka diri kita kepada kerahiman Allah yang datang untuk menyelamatkan kita. Dan dalam masa Prapaskah ini kita diajak bersama-sama untuk membangun kembali kehidupan iman kita untuk menjadi lebih baik. Dan kita bersama Allah untuk mensukseskan segala misi Allah di dunia ini, yaitu misi karya keselamatan. Dan semoga dalam masa Prapaskah yang kita mulai hari ini, kita akan menemukan arti dari cinta Allah dalam diri kita. Dan kita mau mengembalikan cinta Allah itu dengan penyesalan dan pertobatan dan bersatu kembali bersama Allah di dalam kekudusan. Tuhan memberkati segala pengorbanan, segala perjuangan, segala niat baik kita di dalam masa Prapaskah ini. Teristimewa masa perubahan diri,
masa di mana rahmat Allah berlimpah atas kita. Mari bersama-sama datang kepada Yesus. Kita mohon ampun bersama agar kita boleh menemukan cinta Tuhan kembali di dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita semua selama masa Prapaskah ini.